Bang! Benturan hebat itu juga terjadi, energi mengerikan, menyembur keluar, seperti air pasang laut, terus-menerus menyembur, bergulung liar ke segala arah, bergulung dengan ganas tanpa henti. Benturan serangan ini, manik Buddha dan esensi darah fase kosong, mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga mengguncang kotak itu, dan kecemerlangan seluruh tubuh pun turun. Kesempatan bagus. Melihat ini, Kong Xiang sangat gembira. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat dan meraih manik Buddha. Kemudian dia mengayunkan manik Buddha itu keluar dan mengikat kotak itu dengan erat. Kotak itu meletus dengan cahaya terang dan energi yang kuat. Manik Buddha itu perlu dihancurkan. Namun, manik Buddha ini bukan benda biasa, tetapi juga harta karun. Selain itu, dengan kekuatannya di fase kosong, bahkan kotak itu tidak dapat dihancurkan. Harta karun. Pada saat ini, orang-orang di luar telah bergegas masuk. Ketika mereka melihat kotak dan manik Buddha, mata mereka cerah dan penuh dengan keserakahan yang tak berujung. Kotak dan manik Buddha ini pasti merupakan harta karun yang sangat berharga dalam sekejap. Dan tujuan mereka datang ke sini bukan untuk mencari harta karun. Ini kacau balau. Wajah Wu Chen menjadi gelap ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya. Awalnya, mereka berdua adalah orang pertama yang menemukan tempat ini, dan dia juga mendapatkan banyak harta karun. Sekarang, orang-orang ini bergegas masuk dari luar, mereka tidak akan menyerah. Jika dia dan Kong Xiang ingin pergi dengan aman, mereka takut itu tidak akan mudah. Baginya, satu-satunya hal yang dapat dia andalkan sekarang adalah kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia harus mengobati luka dalam sesegera mungkin dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Melihat bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Kong Xiang dan manik-manik Budanya, kotak itu terbang keluar dan bergegas ke kejauhan. Ah! Teriak fase kosong, tanpa diduga kotak itu langsung diambil, bahkan orang itu mengambil manik-manik Buddha untuk diambil. Sayang, melihat kotak itu terbang menjauh, banyak orang segera bergegas keluar untuk mengejar kotak itu. Begitu mereka melihat kotak itu, mereka tahu itu adalah harta karun dengan kekuatan yang kuat, tetapi mereka tidak mau menyerah. Namun, setengah dari orang-orang tetap tinggal karena mereka melihat bahwa ada banyak harta karun yang tertinggal di tempat ini. Harta karun ini juga dapat dirampok. Beberapa orang lebih langsung mencari Wu Chen, berkata, berikan bayinya. Wu Chen adalah orang pertama yang tiba di sini. Saya tidak perlu memikirkannya. Dia pasti telah mendapatkan banyak harta karun. Daripada merampok barang-barang lainnya, lebih baik merampok orang ini secara langsung. Wajah Wu Chen tenggelam. Meskipun dia menduga bahwa konflik tidak dapat dihindari, cepat atau lambat orang-orang ini akan menemukannya. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang itu begitu cepat sehingga mereka langsung menargetkannya. Apakah kalian semua menginginkan bayi? Wu Chen tidak menyangkalnya, karena dia tahu bahwa meskipun dia menyangkalnya, itu tidak ada artinya. Dalam hal ini, hanya tinju yang dapat menyelesaikan masalah. Mereka tidak banyak bicara, mereka menatap Wu Chen. Momentum yang kuat keluar, yang membuat ruang di sekitarnya bergetar dan sangat menakutkan. Mereka menunjukkan ide-ide mereka dengan tindakan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Wu Chen pergi. Mata Wu Chen menyapu orang-orang ini satu persatu. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Hanya dengan menggunakan tinjunya untuk menakut-nakuti mereka, adalah cara raja yang sebenarnya. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen keluar dari tubuhnya dengan energi yang kuat, dan cahaya keemasan yang terang melonjak menjadi Raja Peri yang besar dan muncul di ruang ini. Ini adalah Raja Abadi Zhen Jiutian. Itu dia. Meskipun orang-orang di lapangan tidak selalu mengenal Wu Chen, mereka telah mendengar tentangnya. Pria ini telah mengolah formula tubuh emas abadi, yang merupakan semacam keterampilan misterius. Kekuatannya sangat kuat. Selain formula tubuh emas abadi, ia memiliki cara lain yang lebih mengejutkan, yaitu Space Avenue. Space Avenue. Ini adalah nama yang terkenal. Ini telah menjadi legenda sepanjang masa. Saat ini, pemilik Space Avenue adalah raja yang tak terkalahkan. Mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan. Begitu mereka melakukannya, mereka akan bergetar selama 9 hari. Tidak seorang pun dapat mencapainya. Tanpa diduga, dialah yang memahami Space Avenue. Dia masih sangat muda,
Tampaknya dia benar-benar tubuh ruang angkasa. Sejak awal era ini, tubuh ruang angkasa tidak pernah muncul. Tanpa diduga, itu muncul sekarang. Tubuh ruang angkasa harus didukung oleh kekuatan super. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda harus mempertimbangkan masalah ini. Melihat Wu Chen, orang-orang meneteskan air liur, tetapi mereka sangat takut. Yang mereka dambakan adalah senjata ajaib yang telah diperolehnya, dan Space Avenue yang telah dipahaminya, yang semuanya adalah impian mereka. Dan Space Avenue adalah tujuan yang dikejar semua orang. Tidak peduli siapa mereka ingin memahami jalan semacam ini, memperoleh kekuatan ruang, dan menjadi satu-satunya raja muda yang dipermalukan. Adapun rasa takut, itu karena kekuatan di belakang Wu Chen, tubuh ruang, tidak sendirian. Di belakangnya, pasti ada kekuatan yang kuat, yang membuat mereka harus takut. Jika mereka membunuh Wu Chen, maka kekuatan di belakangnya pasti akan datang kepada kita. Bisakah mereka dan kekuatan di belakang mereka sulit untuk mengatakan bahwa Anda dapat menahan kemarahan pihak lain? Wajah Wu Chen sedalam air, tetapi dia tertawa. Orang-orang ini curiga bahwa ada kekuatan di belakangnya, tetapi sebenarnya, tidak ada kekuatan di belakangnya, karena dia datang dari era berikutnya. Di era ini, tidak ada fondasi, jadi tidak ada kekuatan di belakangnya. Namun, dia tidak akan cukup bodoh untuk membicarakan hal-hal ini. Karena orang-orang ini takut dan menolak untuk mengambil tindakan, dia tidak akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, situasi ini adalah yang ingin dia lihat, karena dia telah menderita banyak cedera sebelumnya, tetapi berhasil ditekan. Karena orang-orang ini menolak untuk mengambil tindakan, inilah yang dia inginkan. Semakin banyak waktu yang dia miliki, semakin banyak kekuatan yang bisa dia pulihkan. Semakin kita menghadapi situasi ini, semakin percaya diri kita. Wu Chen, mati. Pada saat ini, teriakan keras datang, dan kemudian semua orang melihat bahwa sosok dingin bergegas mendekat. Situ Jin. Tidak mengherankan melihat pria ini, karena pria ini adalah Situ Jin. Sebelum itu, pertempuran sengit terjadi di antara kedua pria itu. Wu Chen memenangkan pertempuran, tetapi Situ Jin gagal dan ditekan oleh pintu ruang angkasa. Situ Jin bergegas mendekat dan menatap Wu Chen. Es muncul di matanya. Sayang sekali baginya untuk kalah dari yang terakhir sebelumnya. Dia harus kembali. Para pecundang. Wu Chen membenci Situ Jin. Mereka pernah bertarung 2 kali sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia terluka parah dan kekuatannya kurang dari setengah. Saat itu, dia mungkin bukan lawan dari pihak lain. Namun, dalam Perang Dunia I berikutnya, dia pada dasarnya memulihkan kekuatannya. Situ Jin berada di tangannya dan tidak dapat membalikkan setengah gelombang. Dia langsung ditekan. Sekarang, setelah beberapa perawatan, dia hampir pulih. Jika Situ Jin ingin bertarung dengannya lagi, dia hanya akan ditekan. Penuh kebencian. Mendengar 4 kata kekalahannya, Situ Jin bahkan lebih marah, mengepalkan tinjunya dan menjadi marah. Mati untukku. Situ minum dengan keras, dan seluruh tubuhnya melonjak. Udara dingin yang tak berujung mengalir keluar darinya, seperti gelombang yang melonjak dengan keras, terus-menerus bergetar dan menyerbu ke segala arah. Saat itu, ruang di sekitarnya ditutupi oleh es dingin, momentum tanpa akhir, ledakan gila, penuh dengan ruang di sekitarnya, membuat ruang di sekitarnya menjadi gua es, teror yang tak tertandingi. Melihat ini, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk mundur. Mereka dapat melihat bahwa sekarang Situ Jin sedang dalam keadaan marah. Begitu dia terlalu dekat dan terlibat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tubuh es. Situ Jin menggunakan keterampilan uniknya secara langsung. Es dingin yang tak berujung mengalir keluar dan berubah menjadi tubuh kristal es yang besar, menutupi seluruh tubuhnya, seperti dewa perang kristal es, yang sangat mengejutkan. Namun, Wu Chen tidak berpikir demikian. Meskipun tubuh pertempuran kristal es itu kuat, itu tidak memiliki banyak kekuatan untuknya. Jika dia dapat menghancurkannya sekali, dia dapat menghancurkannya untuk kedua kalinya. Sayatan besar. Wu Chen menarik napas dalam-dalam, dan kekuatannya melonjak. Dia menggunakan teknik pemotongan hebat, yang merupakan keterampilan unik yang diciptakan oleh kekuatan besar. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan peningkatan kekuatannya yang terus-menerus, kekuatan teknik ini secara bertahap terungkap.
Begitu teknik pemotongan hebat keluar, kekuatan pemotongan yang tak berujung bergegas dari segala arah dan bergegas menuju situ jin. Kekuatan pemotongan meledak, seperti gergaji listrik yang tajam, secara langsung melancarkan serangan yang kuat padanya. Begitu wajah situ jin berubah, dia tidak menyangka Wu Chen akan menyerangnya secara langsung. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada tubuh esnya, sistem pertahanan yang dia bangun tidak ada bandingannya di dunia. Bahkan dalam menghadapi tubuh Raja Abadi yang dibangun oleh formula tubuh emas abadi Suanggong pertama dari tipe pertahanan, itu tidak buruk sama sekali. Namun sebelumnya, ketika dia dan Wu Chen berduel, Wu Chen menyerang tubuh kristal esnya dan mengalahkannya dengan kekuatan ruang, yang sangat memukulnya, maksudnya adalah, sistem pertahanannya tidaklah maha kuasa dan dapat ditembus oleh pasukan khusus. Kuburan es. Dalam menghadapi serangan Wu Chen, situ jin tidak berani bersikap ceroboh. Dia langsung menggunakan keterampilan unik yang kuat, es dingin yang tak berujung, dan menyerbu keluar darinya, seperti gelombang laut, bergelombang, berguling-guling, menyerbu ke dunia, dan menjadi sangat mendominasi. Pemakaman makam es, yang merupakan keterampilan sihir yang kuat yang dia pahami, dapat membangun berbagai makam es dan mengubur lawan di dalamnya, sehingga disebut pemakaman makam es, yang sangat kuat. Namun, begitu es dingin yang tak berujung keluar, itu dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan pemotongan yang dimiliki oleh teknik pemotongan hebat Wu Chen adalah kekuatan yang sangat hegemonik. Bahkan ruang dapat dipotong dan dihancurkan, apalagi hal-hal lainnya. Menjijikkan, melihat bahwa makam esnya tidak berpengaruh pada Wu Chen, situ jin sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan uniknya tidak dapat berperan. Pada saat ini, kode rahasia Wu Chen di tangannya berputar, jalan luar angkasa digunakan, dan kekuatan luar angkasa yang tak terbatas meledak darinya, membentuk 4 pintu, yang dipenuhi dengan momentum yang kuat, seperti pintu dunia yang berbeda dibuka, itu sakral, kuat, dan sangat hegemonik. Jalan luar angkasa, pintu luar angkasa. Melihat gerakan yang digunakan Wu Chen, wajah orang-orang banyak berubah. Mereka semua tahu bahwa jalan luar angkasa adalah salah satu jalan paling kuat di dunia. Melihat seluruh dunia, hanya ada sedikit orang yang dapat memahami jalan ini. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat memahami jalan semacam ini dapat menjadi raja dan memimpin suatu era. Di bawah aura jalan semacam ini, jalan lain redup, pada dasarnya hanya dihancurkan. Adapun serangan balik, itu sangat jarang dan tidak mungkin. Tiba-tiba, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang tak berujung, jalan luar angkasa. Tidak ada yang tidak ingin memahaminya, dan tidak ada yang tidak ingin mendapatkannya. Selain harta karun Wu Chen, jalan ruang angkasa yang dipahaminya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang menjadi gila dan menarik banyak orang untuk memperjuangkannya. Wu Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengatakan apapun tentang keajaiban jalan ruang angkasa. Tidak diragukan lagi itu akan membuat orang-orang meneteskan air liur. Namun, dia tidak takut. Tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk menjatuhkannya. Pintu ruang angkasa, penindasan. Wu Chen meledak dan mendesak kekuatan ruang angkasa. Keempat pintu ruang angkasa bergegas keluar bersama-sama, dan kemudian menuju situ jin dari 4 arah untuk ditekan. Melihat Wu Chen menggunakan pintu ruang angkasa, situ jin sangat marah. Dia dikalahkan dan ditekan oleh gerakan Wu Chen. Oleh karena itu, dia sangat memahami betapa mengerikannya kekuatan gerakan ini. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia mungkin akan mengikuti perang sebelumnya. Kuburan es. Situ jin minum banyak dan menggunakan makam es untuk menguburnya lagi. Es yang tak berujung mengalir keluar darinya dan menyapu seperti gelombang yang bergelombang untuk menahan serangan Wu Chen. Namun, kekuatan kristal esnya belum menyebar. Sebuah kekuatan yang kuat datang langsung, yang segera menghalangi kristal es dan udara dinginnya, yang seperti dinding, dan menghalangi serangannya. Melihat Wu Chen dengan mata muram, situ jin dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Dia tahu bahwa ini adalah pintu ruang milik pihak lain, yang menghalangi ruang di sekitarnya. Itu seperti dinding ruang yang berbeda, yang ingin dia segel. Hancurkan untukku. Situ jin sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Kekuatannya yang dahsyat dituangkan ke dalam tinjunya. Dia mendesak kekuatannya hingga ekstrim.
Dia ingin mengalahkan Wu Chen dan membalikkan keadaan. Bang! Kekuatan dahsyat meledak dari tinju itu, bagaikan gelombang laut, menghantam pintu ruang Wu Chen. Namun, saat ini, situasi baru terjadi, hanya melihat kekuatan pemotongan tak berujung mengalir dari segala arah, memotong es di luar tubuhnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, es di luar tubuhnya terpotong dan menjadi satu bagian. Tidak bagus. Wajah Si Tujin banyak berubah. Tanpa diduga, ketika dia membuat dampak penuh pada pintu ruang, Wu Chen menyerang tubuh pertempuran kristal esnya dengan teknik pemotongan besar. Tubuh pertempuran kristal es adalah sumber kekuatannya. Tanpa kekuatan sihir ini, kekuatannya akan berkurang drastis, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan Wu Chen. Tubuh es diperkuat. Ketika Si Tujin meledak, udara dingin di tubuhnya pecah. Dia membangun kembali tubuh es dan memperkuat kekuatannya. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara keras. Si Tujin terkejut di sekujur tubuhnya. Dia mendongak dan pupil matanya mengecil. Dia melihat bahwa keempat pintu ruang telah ditekan. Kekuatan kekerasan itu seperti gunung besar. Itu gila. Itu sangat hegemonik dan menakutkan. Ah! Si Tujin menjerit dan ditekan oleh pintu ruang angkasa. Kekuatan ruang angkasa yang tak terbatas datang dari segala arah, bekerja sama dengan teknik pemotongan besar, menyerangnya dengan gila dan membuat tubuh pertempuran kristal esnya menjadi kacau. Dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Si Tujin dikalahkan lagi. Dia sama sekali bukan lawan. Jalan ruang angkasa adalah raja dunia. Waktu tidak bisa keluar dan dunia tidak terkalahkan. Itu benar-benar tidak salah. Mereka semua terkejut. Kekuatan Wu Chen jauh melampaui imajinasi mereka. Di antara generasi muda, mungkin tidak ada seorang pun yang telah melangkah ke tingkat Raja Dewa, tetapi tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Setelah mengalahkan Si Tujin, Wu Chen tidak bertarung lagi. Pertempuran semacam ini menghabiskan banyak kekuatannya sendiri. Namun, krisisnya saat ini baru saja dimulai, jauh dari berakhir. Oleh karena itu, dia harus menyimpan kekuatannya semaksimal mungkin dan menghadapi pertempuran yang lebih brutal. Hebat! Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar, yang dipenuhi dengan gelombang suara yang kuat, dan tampaknya memiliki efek demagogis. Ini, Dementor. Dia ada di sini. Aku tidak menyangka bahwa Gunung Sending akan menariknya. Ayo pergi. Begitu suara penyerapan jiwa dilepaskan, orang-orang di alam dewa akan mengalami retakan pembuluh darah, hati dan iblis berkerumun, dan bahkan roh akan hancur. Mendengar suara ini, orang-orang di sekitar menjadi takut dan menjauh satu sama lain, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan muncul. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Dementor. Wu Chen mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dilihat dari suara ini, dia dapat menilai bahwa kekuatan orang yang datang pasti sangat kuat. Selain itu, dari tampilan dan tindakan orang-orang di sekitarnya, itu juga dapat dilihat. Jalan ruang angkasa layak menjadi yang kedua setelah waktu. Suara besar, seperti guntur, melonjak keluar, perkasa, mengguncang semua sisi. Mata Wu Chen menatap ke ruang angkasa yang dalam. Dari sana, dia merasakan napas yang sangat kuat menyebar dengan cepat, luar biasa, jauh lebih dari yang dihormati dewa yang kuat. Raja Dewa adalah orang yang kuat. Untuk sesaat, seorang pria berjas berdarah muncul dari ruang angkasa yang tak berujung. Dia tampan, kuat, dan ganas. Terutama mata itu seperti mata iblis, yang membuat orang jatuh ke dalamnya dalam-dalam bahkan jika mereka melihatnya. Nyanyian malam, Raja Malam. Melihat pria ini, mereka yang jauh menunjukkan rasa takut mereka. Pria ini bukan orang biasa, tetapi seorang pria kuat di alam dewa, bernama Night Song, yang disebut sebagai Kaisar Malam. Dia adalah salah satu dari 10 pangeran teratas generasi muda di benua Tianyuan. Kekuatannya tak tertandingi. Bahkan banyak orang tua yang kuat di alam dewa belum tentu menjadi lawannya, yang cukup menakutkan. Penguasa malam. Wajah Wu Chen tenggelam. Pria ini memang Raja Dewa yang kuat. Sulit untuk berurusan dengan orang seperti itu. Night Song menatap Wu Chen dari atas ke bawah. Dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya, dan dia sama sekali tidak tahu bahwa ada orang seperti itu. Itu hanya pertempuran sengit yang terjadi belum lama ini. Ada seseorang yang dapat menggunakan kekuatan ruang dan memahami jalan ruang. Dia mulai memperhatikan orang ini,
karena bagi orang-orang di wilayah mereka, mencari jalan yang lebih kuat adalah pengejaran mereka, dan jalan ruang, yang merupakan yang kedua setelah jalan waktu, secara alami menjadi objek kekaguman mereka. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tidak ingin memahami jalan seperti ini. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Night Song bertanya. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apa yang dia katakan itu benar. Dia datang ke era ini dari era berikutnya yang jauh melalui ruang dan waktu. Dia hanya tahu sedikit tentang era ini, apalagi benua Tianyuan, dan dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Lagu Malam bertanya, apakah kamu penduduk asli Tianyuan? Jika Anda orang lokal, Anda pasti tidak pernah mendengarnya. Dia adalah Raja Malam. Dia adalah salah satu dari 10 pemuda teratas. Dia memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Nangong Yu dan Situ Jin. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, mendengar ini, semua orang terkejut dan membicarakannya. Dia bukan dari Tianyuan, bagaimana mungkin? Ya, aku rasa itu tidak mungkin. Kalau bukan karena kita, lalu kenapa dia datang ke Tianyuan? Tidak heran kita sama sekali tidak mengenalnya sebelumnya, atau bahkan mendengarnya. Ternyata dia bukan dari benua Tianyuan. Alis Night Song berkerut, dia tidak menyangka, Wu Chen tiba-tiba menjawab dengan begitu sederhana. Karena kamu bukan dari benua Tianyuan, bisakah kamu memberitahuku dari mana asalmu? Wu Chen tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menjawabnya. Bukannya dia tidak bisa menjawab, tetapi dia mengatakannya, dan orang-orang ini pada dasarnya tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang-orang di wilayah mereka. Tidak masalah jika kamu tidak menjawab. Night Song tidak terlalu peduli dengan jawaban Wu Chen. Yang benar-benar dia pedulikan adalah masalah jalan luar angkasa. Kamu ajari aku caramu memahami jalan luar angkasa, dan kemudian kamu bisa pergi. Wu Chenle, pria ini, memiliki kultivasi yang kuat dan bakat yang tinggi. Sayangnya, dia hanya bisa melamun. Apakah mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu? Jawabannya pasti tidak. Menurutmu, mungkin tidak. Wu Chen berkata dengan enteng bahwa dia memahami jalan luar angkasa dari penguasa luar angkasa. Bahkan jika dia memberi tahu metode pemahamannya, itu akan sia-sia. Tanpa bimbingan orang-orang profesional, tidak akan ada keberhasilan. Kalau tidak, di dunia ini, tidak akan ada begitu sedikit orang yang memahami jalan luar angkasa. Menurutku, mungkin, entah dari mana, lagu malam ini mengangguk. Wu Chen tidak bisa berkata apa-apa tentang orang ini. Tingkat kepercayaan dirinya jelas lebih tinggi dari imajinasinya. Kepercayaan diri semacam ini hampir mencapai narsisme. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku akan pergi. Wu Chen terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini begitu banyak. Dia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Itu adalah sayap cahaya Yinglong. Seperti yang kukatakan, kamu bisa pergi jika kamu melepaskan metode mengolah jalan luar angkasa. Lagu malam berkata dengan enteng. Wu Chen tidak memperhatikan. Dia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Hembusan angin bertiup, dan cahayanya melonjak. Dengan kekuatannya saat ini dan sayap Yinglong yang ringan, tidak mudah baginya untuk mengejar bahkan jika dia adalah orang kuat di alam dewa. Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang kukatakan. Aku berkata, serahkan metode kultivasi jalan ruang angkasa. Sosok nyanyian malam itu berkedip, dan kecepatannya sangat cepat. Aku tidak bisa melihat bayangannya sama sekali. Dalam sekejap mata, aku bergegas ke Wu Chen. Sangat cepat. Wu Chen terkejut. Dia pikir dia cukup cepat. Tanpa diduga, nyanyian malam ini memiliki kecepatan seperti itu. Itu seperti datang dan pergi tanpa jejak. Itu layak menjadi salah satu dari 10 kaisar teratas. Mengingat situasi ini, perang hari ini tidak dapat dihindari. Jangan mencoba melarikan diri, karena bahkan tubuh ruang angkasa, di hadapan kekuatan absolut, tidak memiliki jalan keluar. Benarkah? Wu Chen tersenyum tipis. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak peduli lagi. Dia menenangkan diri. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang itu. Night Song berkata, kesabaranku terbatas, aku hanya memberimu waktu 1 menit untuk memikirkannya. Lagi pula, aku tidak ingin melakukannya, karena begitu aku melakukannya, lawanku pada dasarnya akan mati. Kau adalah tubuh ruang angkasa,
dan aku tidak ingin membunuhmu seperti ini. Tubuh ruang angkasa adalah konstitusi yang menjanjikan. Pasti ada kekuatan transenden di baliknya, jadi cobalah untuk tidak melakukannya jika kau bisa. Namun, jika Wu Chen tidak mau menyerahkannya, maka dia tidak punya pilihan selain menyakiti. 1 menit, oke, aku akan menunggu di sini selama 1 menit. Sebentar lagi, aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan. Orang ini hanya sombong. Wu Chen sombong. Bagaimana dia bisa menyerah? Apakah kau menantang otoritasku? Tirai nyanyian malam diturunkan, jelas tidak menyangka bahwa Wu Chen akan menjawabnya seperti ini. Otoritas. Mendengar 2 kata ini, Wu Chen mendengus, tetapi dia hanyalah seorang raja dewa, begitu sombong, seperti katak di dasar sumur. Kamu, yang disebut Raja Surga, hanya memamerkan otoritasmu di sini. Ketika kamu datang ke dunia yang lebih tinggi, seperti dunia super, kamu, Raja Surga, dapat memainkan peran yang hebat, apalagi wilayah dewa. Orang-orang sepertimu, ketika kamu datang ke wilayah dewa, hanya berada di dasar. Wu Chen ironis, tanpa ampun. Apa yang kamu katakan? Wajah Ye Song menjadi gelap. Karena dia begitu besar, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Wu Chen adalah yang pertama. Mengapa? Apakah itu menyakitimu? Bukankah apa yang aku katakan benar? Karena kontradiksi sudah tak terelakkan, Wu Chen tidak memiliki belas kasihan. Ye Song berkata, "Nak, harus kukatakan, keberanianmu tidak kecil, tubuh ruang angkasa, raja yang tak terkalahkan, biarkan kamu kalah, pikir itu benar-benar tak terkalahkan." Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku tak terkalahkan. Sebaliknya, mereka yang mengira bahwa mereka tak terkalahkan bukanlah aku, tetapi kamu." Orang ini, sejak awal, memasang tampang yang bau dan membujuk, dan sama sekali tidak menunjukkannya kepada orang lain. Orang seperti itu hanya bisa dikatakan sebagai katak di dasar sumur, dunia yang hebat, dan guru yang hebat. Selama dia tidak mencapai level terakhir, dia tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar tak terkalahkan. Sepertinya kamu tidak ingin melakukan apa yang aku minta. Dalam hal ini, kamu harus mati. Dia marah. Dia benar-benar marah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang yang bahkan tidak mencapai alam dewa berani menantangnya dan membenci otoritasnya. Untuk mempertahankan otoritasnya, dia harus melawan anak ini dan memberitahu dia bahwa beberapa orang di dunia tidak dapat memprovokasi dia. Wajah Wu Chen tenggelam. Dari tubuh Nocturne, dia membaca semacam napas yang sangat mengerikan. Napas seperti ini, seperti Jiaolong, sangat mengerikan, dan membuat orang merasa sangat takut. Dia tahu bahwa orang ini telah marah padanya, dan hal berikutnya yang menunggunya adalah badai. Namun, dia tidak menyesali semua ini, karena dia tahu bahwa dia tidak akan pergi begitu saja hari ini, dan dia pasti akan mengalami pertempuran yang sangat kejam. Kalau begitu, apa lagi yang bisa dia katakan? Hanya perang dunia pertama. Bunuh ke-10 orang itu. Pada saat ini, Night Song bergerak. Dia memegang tinjunya dan memukulnya dengan keras. Tinjunya yang kuat sama ganasnya dengan badai. Begitu ganasnya sehingga dia menyelimuti Raja Abadi Wu Chen di dalamnya. Dia kejam dan tanpa ampun. Sayatan besar. Menghadapi serangan Night Song, Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Dia segera mendesak kekuatan yang kuat untuk menggunakan teknik pemotongan besar. Teknik pemotongan hebat adalah sihir unik dan kuat yang diciptakan oleh kekuatan besar. Teknik ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan peningkatan prestasi Wu Chen, kekuatan sebenarnya dari teknik ini secara bertahap terungkap. Teknik ini sangat menakutkan. Begitu teknik pemotongan hebat keluar, ruang di sekitarnya segera runtuh, yang tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini. Secara langsung terjadi keruntuhan, energi yang mengerikan, terus-menerus meledak, memotong semua yang ada di sekitarnya dengan gila. Bang! Segera, tabrakan pertama antara Wu Chen dan Night Song dimulai. Tiba-tiba, energi yang kuat meledak dari tengah, seperti angin kencang, dan bergegas ke segala arah dengan cepat. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Sangat kuat. Apakah itu kekuatan Night Song? Benar-benar mengerikan. Layak menjadi Raja Malam. Kekuatan Wu Chen juga sangat kuat. Dia dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat di alam penghormatan ilahi. Saya khawatir di dunia ini,
hanya tubuh ruang desas-desus yang dapat melakukannya. Mereka terkejut dan membicarakannya. Kekuatanmu lumayan. Melihat kemampuan hebat Wu Chen dalam memotong, Night Song pun memujinya, karena bahkan di tahap akhir dari penghormatan ilahi, mustahil untuk menahan tinjunya, dan tinjunya akan langsung hancur. Namun, Wu Chen mampu bersaing dengannya berdasarkan penguasaan keilahian dan kekuatannya sendiri, yang sangat tidak biasa. Tapi itu saja, kata-kata itu jatuh, Night Song mengepalkan tinjunya, dan itu adalah pukulan tinju. Kekuatan tinju itu lebih dahsyat daripada tinju sebelumnya, dan juga lebih dahsyat, energinya mengerikan, gegar otak yang tak henti-hentinya, gelombang yang tak henti-hentinya, dan amarah yang tak henti-hentinya. Begitu tinju ini muncul, ruang di sekitarnya langsung runtuh. Energi teror bergetar dan terbuka. Teror yang tak tertandingi, seperti sungai surga, dapat menghancurkan semua hal di dunia. Bang! Setelah kekuatannya diperkuat, keterampilan hebat Wu Chen tampaknya agak kurang memadai. Kekuatan membunuh di 10 arah mengalir deras dari segala arah, dan segala sesuatu di sepanjang jalan hancur. Ia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan jurus ini. Wajah Wu Chen menjadi muram, ia sangat jelas, kekuatan nyanyian malam itu luar biasa, ia bukanlah gelombang ketenaran, untuk mengalahkan lawan seperti itu, bukanlah hal yang mudah. Namun, ia tidak akan patah semangat. Biarkan ia melihat betapa kuatnya Raja Dewa dari surga dan dinasti Yuan. Pintu menuju angkasa. Wu Chen meledak dan segera menggunakan jalan angkasa. Kekuatan yang mengerikan itu keluar darinya, berguling dan bergerak ke segala arah. Apakah kau akhirnya akan menggunakan jalan angkasa? Melihat jurus Wu Chen dan nyanyian malam itu tidak hanya membuatnya tak kenal takut, tetapi juga bersemangat. Jalan angkasa dan kekuatan angkasa adalah semua impiannya. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha dan seberapa keras ia bekerja, ia pasti akan mendapatkannya. Hanya dengan cara ini ia dapat menjadi raja sejati dan eksistensi yang tak terkalahkan. Dan inilah alasan mengapa ia mengincar Wu Chen hari ini, karena jalan angkasa, ia adalah tren yang tak terelakkan, tidak peduli siapapun, tidak dapat menghentikannya. Orang lain di sekitar juga menatap Wu Chen satu persatu, tanpa berkedip. Ini adalah orang pertama yang mereka lihat memahami dan menggunakan Space Avenue. Jika mereka dapat melihat penggunaannya, mereka dapat sedikit mengupas Space Avenue, yang juga sepadan. Kesempatan ini tidak tersedia setiap hari. Mereka kehilangan kesempatan ini. Kedua, mereka mungkin tidak bertemu satu sama lain seumur hidup, jadi di mana mereka tidak memperhatikannya. Boom! Dengan penggunaan kekuatan ruang, 4 pintu ruang secara bertahap terbentuk di langit. Keempat pintu ruang ini sangat luas, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada situasi perang sebelumnya. Bahkan ruang di sekitarnya, di bawah tekanan kekuatan ini, berguncang terus-menerus, seakan-akan aku tak sanggup menahannya sama sekali. Tidak cukup, melihat pintu ruangnya sendiri, dan kemudian melihat lawannya membunuh ke 10 sisi, Wu Chen membuat perbandingan. Dia merasa bahwa pintu ruangnya sendiri, yang dia dorong sekarang, mungkin tidak dapat benar-benar menekan nyanyian malam. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Tarik napas dalam-dalam, Jue Phoenix api tubuh berjalan, dengan gila-gilaan menyerap energi langit dan bumi di udara sekitarnya, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual, mengisi dantiannya, dan menebus kurangnya kekuatan spiritualnya. Ruang tempat dia berada sekarang adalah dunia latihan Yuan Li, dan dia terutama berlatih kekuatan spiritual. Secara alami, dia perlu mengubah energi langit dan bumi menjadi kekuatan spiritual, sehingga dia dapat menyerapnya ke dalam tubuh, memurnikannya, dan menggunakannya. Itu tergantung pada formula Phoenix apinya. Jika tidak ada formula Phoenix api, seberapa buruk dia sekarang? Setelah menyerap banyak kekuatan, mata Wu Chen berubah, seluruh tubuhnya bergetar, dan tangannya mencetak kode. Kekuatan mengerikan itu meledak darinya dan mengalir ke pintu ruang angkasa, memaksimalkan kekuatan pintu ruang angkasa, sehingga dapat menekan nyanyian malam. Ledakan, keempat pintu ruang angkasa jatuh, suara gemuruh, tak henti-hentinya, kekuatan mengerikan, semua ruang di sekitarnya hancur, tidak dapat menahan kekuatan super ini. Di sisi yang berlawanan, wajah Night Song juga menjadi bermartabat.
Dia melihat pintu ruang angkasa yang dikumpulkan oleh Wu Chen, dan dia diam-diam kagum. Jalan ruang angkasa benar-benar tidak biasa. Sungguh luar biasa bahwa dia dapat mengerahkan kekuatan ruang sejauh ini. Namun, sebagai Raja Dewa, Night Song secara alami memiliki kebanggaan tersendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun secara terbuka membencinya dan mengabaikannya. Jika ada situasi seperti itu, dia pasti akan membunuh mereka semua dan tidak akan pernah sedikit pun berbelas kasih. Bunuh ke-10 orang itu. Night Song meledak darinya dan mengalir ke tinjunya. Kekuatan teror meledak. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua hal di ruang angkasa dan membunuh semua hal di dunia. Bang! Pintu ruang angkasa dan 10 sisi semuanya terbunuh oleh benturan keras. Tiba-tiba, badai dahsyat itu melonjak dengan hebat dan dahsyat, yang membuat ruang di sekitarnya hancur. Itu sama sekali tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Itu bergetar dan mengejutkan sepanjang waktu. Ini benar-benar tidak biasa, tidak mudah untuk dihadapi. Wu Chen tidak dapat menahan rasa kagum pada kenyataan bahwa Nocturne telah memblokir pintu ruangnya dengan 10 arah. Meskipun dia sangat sombong, kekuatannya sesat dan kuat. Dapat dikatakan bahwa dia telah bertemu dengan Raja Dewa yang paling kuat. Dengan kekuatannya saat ini, akan membutuhkan banyak upaya untuk menghadapi teroris yang begitu kuat. Kekuatan ruang angkasa. Tangan Wu Chen berbalik dan menggunakan semua kekuatan, energi kekerasan, melalui tubuhnya, ke pintu ruang angkasa, untuk memengaruhi nyanyian malam, berharap untuk mengeluarkan orang ini. Namun, idenya sangat sederhana. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Akhirnya, untuk hal-hal lain, dia memperhatikan untuk mengikuti takdir, bukan memaksa, dan semuanya akan baik-baik saja secara alami. Dengan masuknya kekuatan Wu Chen, energi di pintu ruang angkasa sangat menakutkan, semakin banyak menuju kekuatan untuk menekan nyanyian malam, yang sangat menakutkan. Bang! Ketika pintu ruang angkasa ditekan, kekuatannya tak tertandingi dan dunia terkejut. Di bawah serangan balik Wu Chen yang gila, bahkan nyanyian malam, saya merasa sedikit keras, jadi saya harus mengerahkan kekuatan saya untuk melawan pintu ruang angkasa Wu Chen dan mencegahnya menjadi berani. Bunuh semua 10. Setelah nyanyian malam yang keras, dia membunuh semua 10 sisi lagi.